naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang, boleh dikata, kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Yen besok Maryang eman yang wonten grahana yang sasi srengenge kembali. Yen pangalit kumareng siti. Sawiji tanana urip mengisun karo sampean mati yang mungkin siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para guru besar, para tuan guru, seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, seluruh Banom, seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan di siang hari ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat hafizakumullahu jami'an. Kita senantiasa berharap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sihah wal afiat dan membawa iman Islam husnul khatimah. Para masyayikh, para tuan guru, para guru besar dan seluruh yang hadir, beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara yang kategorinya menurut Bapak Guruta Ahmad Basuh kategori manuskrip atau naskah Bali Lombok. Jadi ada jejaring yang di situ dibagi per zona, jadi wilayah Jawa, Bali, Lombok, Ternate dan seterusnya hingga Papua yang memetakan tentang jejaring ulama para penerus Wali Songo, khususnya ulama Dzurriyyah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, nasihat Sunan Giri. Bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau sangat rajin murasalah, koresponden dengan para tuan guru, para ulama di sini. Dan tidak heran kalau kemudian
di Pulau Lombok ini warga NU-nya cukup banyak, karena memang dari sejarah panjang tersebut kita bisa kembali membaca hubungan ruhani, hubungan tidak hanya secara tertulis, tapi kami yakin beliau adalah seorang arif billah, para wali Allah, kekasih Allah yang saling terhubung ruhani mereka, dan keberkahannya kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang, boleh dikata kong kali kong, atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, entah bernama neokapitalisme yang kemudian menawarkan pariwisata, menawarkan investasi di tanah kita sendiri, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut. Mengingat bahwa sejarah pintu masuk peradaban Islam di Nusantara ini adalah perairan, pantai, ya, sangat terbuka sekali. Hal yang negatif pun terbuka, yang positif pun terbuka. Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan, nasihat Sayyidul Jadd almarhum Anwafullah Ya Haji Raden As'ad Arifin, beliau pernah berceramah sekali waktu dalam versi bahasa Indonesia di khalayak ramai seperti di stadion begitu, dan dokumen ini cukup viral di media sosial. Ada yang versi berbahasa Madura tanpa diketahui di mana beliau berceramah, yang kami ingat semasa kecil dahulu, insya Allah para alumni juga mengingat bahwa beliau seringkali mengumpulkan para santri sekali waktu, tokoh-tokoh teras dari PBNU, dari Jakarta, tokoh negarawan, para politisi dihadirkan untuk memberikan wawasan kebangsaan pada para santri dan masyarakat luas di Situbondo. Apa yang beliau kisahkan, ternyata ini menjadi dokumen yang sangat penting. Dalam bahasa Madura beliau menyampaikan, engkau ki engak lembek, kok ki kanak mireng debuna para kiai sepoh. Saya ingat kecil dulu, semasa saya kecil dahulu, saya mendengar pembicaraan para sesepuh dari kiai-kiai. Nah, ini diduga beliau mendengarkannya semasa mondok di Syekhona Khalil Al-Bangkalani, karena di usia antara 7 hingga belasan tahun pernah juga beliau di Kiai Imam Tengkina. Nah, antara dua pesantren itulah beliau masa kecil hingga remaja berada di bimbingan tarbiyah para ulama al-amilin, al-arifin. Syekhona Khalil seringkali didatangi para tokoh-tokoh ulama nasional. Sebelum tahun 24 ya, tahun 20-an pernah ada 60 ulama berkumpul di Surabaya menyampaikan kegelisahan ketika itu tentang fenomena yang ini sangat diduga kuat produk impor. Jadi Islam yang sengaja didesain oleh penjajah, oleh kolonial untuk menghancurkan akar keagamaan di Nusantara ini. Mereka dilarang untuk berziarah kubur, mereka dilarang untuk tawasul, mencium tangan para ulama, tabarukan, dan seluruh ritual tradisi yang sangat identik dengan Nahdlatul Ulama hari ini.
Kegelisahan itu tidak kemudian menemukan solusinya sampai 44 ulama